Saudara, salah satu penyakit rohani yang dimiliki oleh banyak orang Kristen adalah berpikir dan merasa diri layak. Kita berpikir bahwa kita layak mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Ketika kita sudah menjalankan kehidupan dengan baik, maka selayaknya lah kita mendapatkan kehidupan yang baik pula. Jika kita sudah berusaha keras mengikuti dan mematuhi hukum-hukumnya, maka Allah berhutang untuk memberikan kehidupan yang baik dan lancar. Dan kita menjadi marah, menjadi kecewa dikala kita sudah berusaha keras menjadi orang baik, namun kehidupan tidak berjalan seperti yang diinginkan. Nah, konsep ini biasanya tidak hanya kita berlakukan kepada diri kita, tetapi kita berlakukan juga kepada orang lain. Ketika kita melihat orang lain, orang-orang yang jahat, orang-orang yang menurut kita melakukan perbuatan dosa, teroris yang melakukan perbuatan yang sadis, kita berpikir bahwa mereka tidak layak menerima kebaikan, pengampunan, dan belas kasihan daripada Tuhan. Yunus 4 ayat 1 mengatakan, "Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia." Di dalam bahasa asli, kata kesal bisa berarti jahat. Sehingga ayat ini bisa diterjemahkan dengan, tetapi hal itu adalah sebuah kejahatan bagi Yunus. Sebuah kejahatan yang besar, lalu ia marah tentang hal itu. Nah, saudara, agak ironis dan mengagetkan melihat reaksi Yunus di pasal yang keempat ini. Bukankah seharusnya dia bersuka cita karena khotbahnya kepada orang yang katanya pendengar paling sulit di sepanjang hidupnya berhasil sukses karena seluruh penduduk kota itu kemudian bertobat. Nah, di dalam sejarah Israel, para nabi seringkali gagal menobatkan suatu bangsa kepada Tuhan. Bahkan banyak di antara mereka yang dibunuh ketika menyampaikan pesan pertobatan. Mengapa Yunus malah menjadi kesal dan marah? Apa sebenarnya yang menjadi masalah yang dihadapi oleh Yunus? Banyak penafsir mengatakan bahwa masalah yang dihadapi oleh Yunus adalah problem teologis, yaitu ketidaksejajaran antara konsep Allah yang mengasihi Israel dengan konsep keadilan Allah di mana orang jahat seharusnya dihukum, apalagi yang jahat itu adalah musuh daripada umatnya. Yunus tidak bisa memahami bagaimana mungkin kebaikan Tuhan diberikan kepada orang-orang yang tidak baik. Nah, hal ini mengingatkan kita kepada sikap si anak sulung di dalam perumpamaan Tuhan Yesus dalam Lukas 15. Si anak sulung tidak bisa menerima kebaikan sang ayah terhadap adiknya yang jahat. Namun di lain pihak, dia juga mengetahui, di mana dia mengatakan itu di ayat yang kedua, "Aku tahu bahwa Allah adalah Allah yang pengasih dan penyayang." Dan Yunus tidak siap menerima kenyataan bahwa Allah yang Maha Kasih tersebut mengasihi musuh orang Israel. Apakah saudara melihat konflik antara pengetahuan teologis, pengalaman, dengan kenyataan yang dihadapi oleh Yunus di sini? Dan ini seringkali merupakan pergumulan kita juga. Pengetahuan teologis kita kadang-kadang sudah cukup. Kita tahu siapa Allah yang benar, namun seringkali kita mengalami Allah yang berbeda dan melampaui pikiran-pikiran kita. Namun lebih daripada itu, saudara, sebenarnya Yunus menghadapi masalah yang lebih mendasar, yaitu masalah hati. Saat dia marah, saat dia mengatakan bahwa lebih baik dia mati saja, maka kita melihat bahwa ada sesuatu yang lebih penting di dalam hatinya dibandingkan dengan Allah. Sesuatu yang lain yang memiliki nilai lebih dibandingkan dengan ketaatannya kepada Allah. Apakah itu? Nah, saudara, tidak ada yang menyangkal bahwa Yunus adalah seorang nasionalis sejati. Seorang yang mencintai bangsanya lebih daripada apapun. Cintanya kepada bangsanya membuat dia rela melihat bangsa lain terhilang secara rohani. Lebih tepatnya, menginginkan bangsa itu dihukum oleh Allah. Itulah mengapa dia tidak bisa bersuka cita terhadap pertobatan penduduk Niniwe. Dan kita semua tahu bahwa sesuatu yang kita cintai lebih daripada cinta kita kepada Allah, itu adalah penyembahan berhala. Nah, menarik sekali, Tuhan meresponi sikap Yunus dengan sabar. Tuhan menumbuhkan pohon jarak untuk menjadi ilustrasi tentang kebaikannya. Dan kitab ini ditutup dengan sebuah pertanyaan. Dan yang harus menjawab pertanyaan itu bukan hanya Yunus, melainkan semua kita yang membacanya. Sebagai penutup, saya akan mengutip kalimat Tim Keller yang mengatakan, "Selama masih ada sesuatu yang lebih penting dari Allah bagi Anda, maka Anda akan seperti Yunus, seorang yang rapuh, membenarkan diri, sombong, dan cenderung merendahkan orang lain yang Anda anggap kurang layak. Maka dalam hal ini, konsep kasih karunia Allah haruslah
menyentuh dasar hati kita sampai kita mengakui bahwa hidup ini sepenuhnya adalah kasih karunia Allah. Amin.